Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya. Ada Pak Sugenda, ada Mas Bara, ada Kak Dinda, Ukti Musriatun, Ukti Nur Wahyuni, Ukti Zahra Tunisan yang selalu istiqomah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan Allah, diberi kesempatan Allah untuk senantiasa menghadiri kajian setiap harinya dalam kitab Iqra Al-Quran. Oke, baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyati sholih Al-Fatihah. Oke, sekarang kita sudah sampai ini ya, surat At-Takwir ya. Kalau yang ada kitabnya, halaman 4996 ya. 4996. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu surati takwiri. I'rab surat At-Takwir. Ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Ini juga sama ya, sama dengan surat Al-Insyiqaq ya, Al-Infitar ya. Menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Ayat pertama gambarannya ketika hari kiamat itu seperti apa. Ini ayatnya yang pertama adalah kuwirat, idza syamsu kuwirat. Dan dijadikan nama apa? Nama suratnya gitu. At-Takwir, artinya menggulung gitu. Kita baca i'rabnya dulu, baru kita bahas tadabbur tipis-tipisnya. Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Jadi idza adalah dzarf yang mana dzarf zaman, zamannya adalah zaman mustaqbal ya. Zamannya atau waktunya yang akan datang. Tadhammana makna syarti, yang mana dia mempunyai makna syarat ya. Idzanya dzarf mengandung makna syarat ya. Jika maka kayak gitu ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun di atas alifnya yang tidak boleh didhahirkan ya. Fi mahali nasbin. Dalam i'rab menempati i'rab apa? Nasab ya. Kenapa? Karena dia adalah dzaraf. Dzaraf zaman atau dzaraf makan itu pasti mansub. Muta'alliqun bi jawabihi. Dia terkait pada jawabnya ya. Jawab syaratnya yaitu di lafaz apa? Alimah. Fil ayati al-karimati ar-rabi'ata asyarata. Pada ayat yang ke-14 ya. Berarti jaraknya jauh ya. Dari ayat 1 sampai ayat ke-14. Lalu asyamsu naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'ilnya. Tiba-tiba ada naibul fa'il tanpa ada fi'ilnya gitu. Fi'il yang majhul ya. Marfu'un i'rabnya rafa'. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa' adalah ad-dhammatu, harokat dhammah, asyamsu. Li fi'lin mahdzufin. Nah, jadi fi'ilnya adalah mahdzuf ya, dibuang. Yufassiruhu ma ba'dahu, yang mana kita taunya itu ya dijelaskan pada lafaz setelahnya gitu.
ya ditafsiri atau dijelaskan dalam setelahnya, yaitu kuwirat. Wa takdiru, takdirnya adalah idza kuwirat asyamsu gitu. Idza kuwiratis syamsu. Kalau andaikan kita baca Al-Qur'an itu berarti taknya ya, karena sukun, lamnya sukun berarti harus apa? Dihidupkan ya dengan kasrah. Idza kuwiratis syamsu gitu. Nah, jadi kuwirat itu yang dibuang kita tahunya dari lafal setelahnya ya, sebagai mufasirnya, sebagai penjelasnya. Wal jumlatu minal fi'li al-mahdzufi wa naibil fa'ili fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Adapun kalimat yang terdiri dari fi'il mahdzuf ya, yaitu kuwirat, dan naibul fa'ilnya yaitu syamsu, menempati apa? I'rab jar. Sebagai apa dia? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih dari dzaraf zaman tadi ya, idza. Ya, jadi idza itu sebagai mudhaf juga gitu. Kuwirat, kata kuwira adalah fi'lu madin. Kata kerja lampau mabnun alal fathih, dia mabni apa? Fathah. Wa huwa mabniun lil majhul, dia adalah bentuk mabni majhul atau kata kerja apa? Pasif. Kuwirat maksudnya digulung ya. Wa naibul fa'ili, dan naibul fa'ilnya domirun mustatirun, domir yang tersimpan secara jawazan takdiru hiya ya. Hiya kembali pada syamsu ya. Jadi syamsu itu bentuk muannas ya. Makanya dia di situ memakai apa? Kuwirat ya. Jadi domir mustatirnya rujukannya adalah syamsu. Wal jumlatu la mahalalah min i'rabi. Adapun jumlah maksudnya kuwirat dan naibul fa'ilnya berupa domir mustatir tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Sebagai apa? Tafsiriyatun ya, sebagai jumlah tafsiriyah. Kalimat yang menafsirkan kalimat sebelumnya gitu kan. Ya, kuwirat menafsirkan ada lafal yang dibuang, yaitu idza kuwirat asyamsu gitu. Wa ta'uli at-ta'nisi. Taknya di situ adalah tak ta'nis ya, menunjukkan bahwa fa'ilnya atau naibul fa'ilnya bentuk muannas. Harfun mabniun ala sukun. Tak ta'nis adalah bentuk huruf ya, huruf yang mana dia tetap dalam keadaan apa? Sukun. Oke, sekarang kita lihat takliknya ya. Ada dua taklik ya. Ada dua taklik. Yang pertama di lafal idza dan yang kedua di kuwirat ya. Kita lihat dulu. Waradas idza fi surati al-karimati isnata asyrata marratan. Jadi idza itu ada totalnya ada 12 ya. Ada 12 ya. Idza syamsu kuwirat ya. Lalu ada yang ayat kedua apa? Wa idzan nujumu. Lalu ketiga wa idza sampai 12 kali. Nah, sampai 12 kali pengulangan. Wal jawabu, dan jawabnya laha jami'an huwa alimah. Ya, jadi tadi idza kan mengandung makna syarat kan? Syarat-syarat semuanya itu ada total 12. Dan ada pun jawabnya cuma satu, yaitu di lafaz apa? Alimah fi qauli ta'ala alimat nafsun ma ahdarat. Nah, di ayat yang berapa itu? Fil ayati al-karimati ar-rabi'ata asyarata. Pada ayat yang ke-14 ya. Jadi idza semuanya ya, Allah ingin menjelaskan, Allah ini apa namanya? Menjelaskan ketika ini kan. Keadaan di hari kiamat itu ya. Maka Allah ingin menjelaskan ya, menjelaskan bahwa di ayat ke-14 itu alimat nafsun ma'ahdorat, baru manusia mengetahui apa-apa yang sudah dilakukannya, apa-apa yang sudah dikerjakannya gitu. Fal jawabu mustarikun li idza. Jadi jawabnya itu mustarok ya, dalam artian itu dalam artian semuanya idza itu kumpul jadi satu, itu jawabnya adalah di alimat gitu. Sekarang taklik yang kedua, makna dari kuwirat apa? Mislu syaklul qurati. Jadi ketika matahari digulung ya. Digulung itu seperti apa itu? Matahari kok digulung gitu. Padahal matahari kalau kita lihat agak kecil kan. Padahal hakikatnya matahari sangat gede sekali gitu. Ya, bumi kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi maknanya ketika matahari kuwirat ya, ketika matahari digulung itu seperti apa? Mislu syaklil qurab ya,
seperti bentuk bola ya. Tulafu fatu jema'u fatul qabiha. Jadi bola itu bentuk bulat gitu, ya dilipat gitu. Dilipat dan dikumpulkan jadi satu kan, dimpel-empel gitu kan. Nah, lalu fatul qabiha ya. Bola itu kalau kempes itu ya ketika kita dulu masih kecil ya, main bola itu bola apa itu bola dari plastik gitu kan. Kalau sudah bocor itu kan bisa kempet gitu kan. Bisa diuntel-untel itu kan, ya. Bisa digulung-gulung kan. Nah, dan dijadikan satu dimpel-empel gitu kan. Lalu fayul qabiha, lalu dilemparkan gitu. Jadi matahari yang gagah sekali ya, yang gagah sekali, gede sekali ya. Kalau kita ini belajar tentang ilmu apa dulu ya, IPA gitu, di apa itu, di kimia atau di apa itu. Nah, itu kan gede sekali ukurannya, ya, sangat gede. Nah, tetapi hal yang gede itu, ya bagi Allah itu sangat kecil sekali, bisa diuntel-untel gitu, ya, bisa dilipat-lipat, lalu dibuang gitu. Seperti kita ketika punya bola ya, ketika masih kecil tuh, bola kita yang sudah bocor, yang sudah rusak gitu kan, sudah kempes, kita lipat-lipat, kita empel-empel, lalu kita lempar, kita buang. Ya, sekecil seperti itu ya bagi Allah. Wal maksudu ayulafa bau syamsi lafan. Maksudnya adalah baunya ya, cahayanya itu dilipat, jadi nggak bercahaya lagi kan. Jadi kalau andikan lampu itu kan dilipat dalam artian diremek gitu kan sudah nggak bercahaya lagi. Fayadhabu in bisatuhu wa intisharuhu fil afaqi. Jadi tidak bisa menerangi seluruh cakrawala lagi. Jadi matahari itu tiap hari nggak bosan-bosannya ya, menyinari bumi kita ya, menyinari alam kita. Cakrawala ufuk itu sudah penuh kayak gini kan sudah terang sekali kan. Nah, itulah sinar matahari yang bisa menembus seluruh cakrawala, yang menembus seluruh yang kita bisa lihat ini. Ya. Bisa terang sekali itu dari sumber matahari. Pasti atas izin Allah. Dan saat itu ketika digulung itu udah padam, ya sudah cahayanya itu udah nggak ada lagi gitu. Fayadhabu in bisatuhu wa intisharu fil afaqi. Wa huwa ibaratun an izalatiha wa dhibhabi biha ya. Wa huwa ibaratun an izalatiha wa dhibhabi biha. Ini ibarat ya, ibarat ya, gambaran dari apa? Dari hilangnya lenyapnya cahaya matahari. Hilangnya lenyapnya matahari itu ketika sudah diempel-empel itu sudah diremek ya, sudah dihancurkan, sudah dilempar, maka tidak berfungsi lagi matahari itu. Dan itulah kejadian hari kiamat yang sangat ngeri sekali. Lalu ayat yang kedua, wa idza an-nujumu inkadarat. Wa idza al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atf. Wa idza dan idza zuki robil ula, seperti yang pertama. Jadi dorob zaman musabal gitu. Dan kita tahu mana-mana syarat itu. Berarti sama persis dengan idza yang pertama. An-nujumu fa'ilun li fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang mahdhuf ya. Yufasiru ma ba'dahu, yang mana ditafsirkan atau dijelaskan kata setelahnya gitu. Jadi ini beda sama yang Syamsu tadi ya. Kalau Syamsu tadi naibul fa'il, tetapi kalau yang nujum adalah sebagai fa'il gitu. Nah, berarti fi'il yang mahdzuf itu berupa apa? Fi'il apa? Maklum gitu. Fi'il yang aktif. Ya, jadi bedanya gitu ya. Kalau naibul fa'il, fi'ilnya pasti apa? Majhul. Kalau fa'il berarti yang dibutuhkan apa? Fi'il yang apa? Maklum. Maklum itu fi'il yang aktif. Wa takdiru ya, takdirnya adalah wa idza in kadarat an-nujumu. Ya. Jadi takdirnya seperti itu ya. Karena ditafsiri in kadarat ada lafal setelahnya in kadarat yang menunjukkan pada ada lafal yang dibuang ya. Yang mana seperti dia. In kadarat an-nujum. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Wal jumlatu minal fi'li al-mahzufi wal fa'ili. Adapun jumlah atau kalimat yang terdiri dari fi'il yang terbuang, yaitu in kadrot tadi, wal fa'il dan fa'ilnya nujum, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya apa? Idza. In kadrot adalah ya dari bentuk in kadrot dan tak taknis ya. In kadrot adalah fi'il madhi, fi'il madhi, mabniun 'alal fath, dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu ya.
Adapun fa'ilnya berupa domir ya, yang tersimpan secara Jawa stabilnya hiya. Hiya kembali pada apa? Nujum ya. Inkador itu artinya berjatuhan ya, rontok semuanya gitu. Jadi bintang yang begitu banyak, planet begitu banyak ya, yang kalau kita lihat itu seperti kecil-kecil, tetapi hakikatnya sangat gede-gede banget itu. Nah, itu semuanya akan rontok gitu, ya, akan berjatuhan, nah, tidak di tempatnya lagi gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ya yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya in kadarat yang kedua ya, yang masih ada itu, dan ya fa'ilnya berupa dhamir hiya, la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Tafsiriyatun, sebagai jumlah tafsiriyah. Jumlah yang menjelaskan, ada jumlah yang dibuang gitu. Nah, itu namanya jumlah apa? Tafsiriyah. Wa ta'u li ta'nis, ta'nya adalah tak ta'nis. Harfun mabniun ala sukun, dia berupa huruf yang tetap dalam keadaan apa? Sukun. Wa makna in kadarat. Makna in kadarat apa? In kadarat adalah in qados wa tanasyarat. Ya, in qadot wa tanasyarat. In qadot itu udah habis sudah. Ya, udah nggak berfungsi lagi, udah mati gitu. Jadi bintang yang tiap malam gitu kan, kelelap-kelelip gitu, bercahaya ya, yang ada di malam ketika malamnya terang itu, tidak hujan gitu kan. Apalagi kalau disertai ada bulan itu semuanya tidak berfungsi, semuanya akan mati gitu. Semua akan mati inqadhat ya. Masa apa ya? Masa hidupnya udah habis gitu. Dan tanah syarat. Nah, tanah syarat itu udah berhamburan dalam artian udah sangat ini banget ya. Ada yang jatuh ke sana kemari tabrakan dan sebagainya, itu namanya tanah syarat. Jadi sangat ngeri. Andai kan kita masih hidup itu kejebloan gitu gimana? Moncrot semua. Nah, untuk bilang menzalik ya. Jadi ya, semoga kita tidak dipertemukan dengan hari yang sangat ngeri itu. Lalu ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Al-waw harfu atfin, sama ya. Wa idza mislu i'rabil ula. Idzanya juga seperti i'rab idza yang pertama, sama persis. Lalu kita lihat di bawahnya, al-jibalu mislu i'rabi syamsi. Ya, jadi jibal sama persis i'rabnya lafal syams ya. Berarti di sini apa? Jibal berarti naibul fa'il ya. Ya, karena syamsu tadi naibul fa'il, bukan seperti nujum ya. Kalau nujum kan fa'il kan. Nah, berarti jibal adalah naibul fa'il gitu. Suyirat adalah mislu i'rabi kuirat. Suyirat itu sama persis i'rabnya kuirat. Berarti kita lihat di situ gitu. Kita lihat taklifnya sekarang ya. Wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung-gunung ya, suyirat. Suyirat itu dihancurkan ya. Kita lihat taklifnya. Al-makna suyiratil jibalu ala wajhil ardi wa ub'idat. Nah, jadi ketika gunung-gunung sudah dihancurkan semuanya ya, sudah dicabut dari bumi-bumi itu ya, lalu dihempaskan, dihancurkan sehingga bumi itu rata ya. Jadi nggak ada namanya gunungan lagi gitu. Nah, kalau sekarang masih ada kan, bumi kan nggak rata kan, ada gunung-gunung yang menggunduk gundukan-gundukan gitu kan. Nah, tetapi kalau hari kiamat sudah hancur semuanya, dicabut dari akar-akarnya ya, dihempaskan, wa ubidat, dan dijauhkan ya, di ubiat wa suyirat fil jawi tasyira as-sahabi. Jadi seperti kalau di surat yang lain itu ada di gambarannya itu sudah hancur lebur ya, seperti terbangan bulu-bulu domba seperti itu kan. Jadi diubiat, dijauhkan dari buminya, sehingga berterbangan di sahab ya, di awan-awan itu udah pokoknya ini semuanya kelihatan seperti kabut gitu kan, seperti kabut dari letusan gunung-gunung itu gitu. Dan tidak ada satupun yang masih tersisa, semuanya hancur seperti debu-debu berkeping-keping gitu. Lalu yang keempat ya, wa idzal 'isharu 'uttilat. Ya. Wa idza al-waw harfu atfin, waw huruf ataf sama juga.
Wa idza mislu irabil ula. Idzanya juga seperti irab al-ula, seperti idza yang pertama. Al-isharu mislu irab asyamsu. Berarti naibul fa'il ya. Utilat mislu irab buwirat. Ya, berarti fi'il apa? Majhul. Jadi yang keempat ini digambarkan bahwa di hari kiamat itu ya, al-ishar. Ishar itu unta-unta yang bunting ya, yang sudah hamil gitu. Itu kalau zaman dulu itu ya, bahkan sekarang pun sama ya, orang-orang Arab itu unta yang sudah hamil ya, hamil gede gitu kan, itu merupakan harta yang sangat-sangat ini, sangat-sangat dicintai gitu, sangat-sangat berharga gitu. Nah, dan utilat saat itu utilat dibiarin aja ya, dibiarin aja dalam artian enggak di apa ya, enggak digubris gitu. Karena apa? Karena orangnya itu ngurusin diri sendiri udah takut gitu. Ya, dia punya, kalau sekarang ya, punya mobil, punya rumah, punya apapun ya, harta yang berharga pun, ketika hari kiamat itu kita enggak gubris ya. Ya, dibiarin begitu saja. Enggak khawatir ke dimaling atau dibobol orang atau dibawa orang gitu. Ya, itu enggak ngurus. Karena apa? Karena ngerinya hari kiamat saat itu. Nah, dan ini digambarkan isyar utilat ya. Ini digambarkan apa namanya, unta yang mana sebagai simbol ya harga apa, harta benda yang berharga gitu. Jadi ini bisa dikiaskan seluruhnya gitu. Jadi rumah tadi kan, mobil ya, ATM ya, duit apapun ya, anak, istri dan lain sebagainya. Harta-harta yang berharga menurut kita. Itu ketika hari kiamat itu utilat ya. Dibiarkan begitu saja, enggak diurus gitu. Oke, sekarang kita lihat takleknya ya, ke bawah. Al-isharu ya, jam'un. Al-ishar itu bentuk jamak ya. Bentuk jamak, wal mufradu usyara'u, dan mufradnya adalah usyara'. Wal usyara'u min naub. Jadi usyara' itu dari naub ya. Naub itu unta, unta betina yang sudah hamil. Wahia al-hawamilu allati apa ini? Allati madha ala hamliha asyrata ashurin. Nah, yang mana dia itu sudah hamil, yang hamilnya itu udah mencapai berapa? 10 bulan ya. 10 bulan itu udah gede gitu. Nah, sudah bagus-bagusnya gitu. Nah, kalau Anda kan dijual pun itu sangat mahal gitu. Karena apa? Karena dia dan ada anaknya yang akan lahir di dunia gitu. Jadi wahia anfasu ma takunu inda aniya. Dan isyar ini adalah harta yang anfas ya. Anfas itu yang sangat berharga gitu. Ya, bagi pemiliknya, wa a'azzuha alaihim, dan harta yang sangat dicintai, yang sangat disukai gitu. Nah, jadi kalau sudah punya kayak kita ya, dulu orang-orang di kampung itu, saya juga dulu pernah punya kambing ya, pernah punya sapi gitu kan. Kalau sapi kita atau kambing kita sudah hamil ya, sudah hamil tua gitu kan, sudah mau melahirkan, itu sangat senang banget gitu. Berarti kita akan punya sapi lagi yang kecil, kan? Akan punya kambing lagi anakannya gitu. Itu berarti harta yang sangat apa? Sangat disukai atau dicintai gitu. Wa utilat, kata utilat adalah turikat ya. Turikat muhmalatan bila ra'in. Ya. Ditinggalkan begitu saja tanpa diurus ya. Tanpa ada yang ngurus, ini nggone sopo itu nggak tahu gitu. Itu miliknya siapa, itu udah dibiarin aja gitu. Muhmalatan bila ra'in gitu. Alal raqmi min anha mahmubatun ladaihi. Padahal ya, meskipun ya itu ada benda yang barang hewan ya, atau harta benda ya, harta benda yang sangat berharga, meskipun seperti itu, tetapi ditinggalkan begitu saja ya, turikat muhmalatan min anha mahbubatun ladaihi, padahal itu sangat-sangatnya dicintai gitu. Wa dzalika lima syahidu minal hauli al-azimi. Dengan alasan apa? Karena mereka menyaksikan haulnya hari kiamat itu. Ngerinya ya, dahsyatnya. Meden ini itu sangat-sangat luar biasa gitu. Enggak hanya seperti ketika ada gempa bumi atau tsunami, bahkan ya. Tsunami aja udah ini kan, udah ngeri banget kan. Kita udah nggak ngurus, ada mobil kita masih ketinggalan ya, ada motor kita yang baru beli, itu nggak akan ngurus gitu ketika ada tsunami datang, ya kan?
apalagi ya ngerinya hari kiamat gitu. Lalu di ayat yang ke 5 ya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idza al-wawu harfu atfin. Wawunya huruf ataf ya, sama juga. Mabnun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wa idza, idzanya mislu i'rabi idza al-ula. Seperti i'rabnya idza yang pertama. Iya, Pak. Makanya itu Zaman dan tadul manasib syarat ya. Al-wuhusyu mislu i'rabi syams. Seperti i'rabnya syams, yaitu naibul fa'il. Husyirat mislu i'rabu kuwirat. Husyirat sama persis i'rabnya kuwirat. Kita lihat baliknya ya. Ketika wuhus ya, wuhus itu binatang-binatang liar ya. Ya, apapun ya binatang-binatang melata itu ya husyirat dikumpulkan semuanya. Kita lihat baliknya ya. Al-wuhusu huwa mala yasta'nisu min dawabil bari. Jadi seluruhnya binatang yang orang-orang itu tidak suka gitu. Nah, kalau suka ya pasti diingoni kan gitu. Kalau misalnya kambing, sapi, unta itu kan binatang yang nafis kan, yang ada harganya gitu. Tetapi kalau wuhus itu binatang apapun, binatang yang melata, binatang yang tidak ada harganya. Langsung di situ. Seperti kayak contohnya apa, ular, ya kan? Kalajengking, apapun lah semuanya. Semuanya itu dikumpulkan ya, dikumpulkan. Iya, biar yang keempat adalah husyirat. Ai jumi'at min kulli nahiyatin, semuanya dikumpulkan jadi satu. Qala Qatadah. Nah, ini menurut pendapat Qatadah ya. Yusharu kullu syai'in hatta adbaku lil qisasi. Nah, menurut Qatadah bahwa mereka semua itu dikumpulkan, binatang-binatang itu ya. Ada kijang, ada harimau, ada ular, ada buaya, semuanya itu dikumpulkan untuk apa? Lil qisasi. Pak. Kabar ya, Pak. Sebelum jam makan ya. Untuk mengkisos dalam artian apa? Balas dendam gitu. Jadi dulu ya, ketika di dunia kijang-kijang di apa namanya? Dikejarin singa, dikejarin harimau ya kan? Ya, diuber-uber sampai dimakan ya, dicabik-cabik itu. Setelah di akhirat tahun ketika hari kiamat itu dikumpulkan untuk balas dendam gitu ya, untuk membalas. Gantian rusa kijang itu ngejar-ngejar harimau gitu ya, ngejar-ngejar harimau, ngejar-ngejar singa yang dulu di dunia itu dia diperlakukan seperti itu gitu. sampai impas gitu. Nah, ketika sudah impas terjadi kisos saat itu, maka langsung diratakan tanah, dalam artian sudah dihilangkan semuanya, dimusnahkan gitu. Jadi nggak ada namanya surga, neraka bagi mereka gitu ya. Ya udah, kalau setelah itu sudah puas langsung dihancurkan. Wakila, nah ini menurut pendapat mufassir yang lain, hasruha ai mau Tuhan. Jadi binatang-binatang semuanya itu ya dikumpulkan untuk apa? Ya untuk dimusnahkan gitu. Jadi udah nggak ada pertanggungjawaban lagi gitu. Sudah nggak ada namanya seperti ya ada amal perbuatan ditimbang dihisab ya. Lalu ketika baik-baik kan ini binatang ini baik apa lumba-lumba bagus, surga membantu dan lain sebagainya, nggak galak gitu kan. Ah, udah kamu masuk surga enggak. Tetapi semuanya adalah hasruha di makna mau Tuhan. Dimusnahkan, dihancurkan atau dihilangkan, sudah nggak ada lagi. Lalu ayat yang ke-6 ya. Wa idzal biharu sujirat. Al-waw harfu atfin ya, wawunya huruf apa? Atau sama juga. Wa idza mislu i'rabil ula. Idzanya seperti i'rab idza yang pertama. Al-biharu mislu i'rabi syamsi. Seperti halnya i'rab lafal asyams. Berarti apa? Berarti naibul fa'il. Sujirat mislu i'rabi kuwirat. Seperti i'rab kuwirat. Ya, berarti apa? Fi'il majhul. Oke. Jadi saat itu juga lautan sudah apa? Sudah meluap ya. Nah, ini seperti yang diceritakan surat kemarin ya. Surat Al-Infitor ya. Jadi lautan semua itu menjadi satu ya. Meluap semuanya. Airnya itu nggak ada sekat-sekat lagi gitu. Jadi nggak ada daratan lagi. Sudah meluap lagi ya. Sujirat juga bermakna apa? Dinyalakan gitu. Jadi ketika laut-laut itu sudah meluap ya. Sudah dalam artian airnya sudah menjadi satu ya. Entah itu air yang asin atau yang air tawar gitu menjadi satu semuanya. Dan sujirat di mana apa?
dinyalakan juga menjadi nyala api itu ya. Antara ada di situ takliknya ya. Kita lihat takliknya yang taklik 5. Sujirat muliat nirona. Ini takliknya adalah muliat, penuh dengan apa? Dengan api gitu. Ya, jadi lautan api. Jadi lautan api. Tatorimu ya. Tatorimu li ta'dzibi alinar. Jadi tidak hanya air saja ya. Lautan itu tidak hanya berupa air saja yang seperti di dunia ini, tetapi penuh dengan apa? Dengan kobaran api gitu. Tatorimu li ta'dzibi alinari, yang mana fungsinya apa? Menghadap ahli nar, menghadap ahli neraka gitu. Yuqalu, nah ini dikatakan ya, sajaron sujuron. Bermakna apa? Imtala'a ya. Sajaro itu bermakna apa? Penuh ya. Jadi penuh dengan api ya. Jadi lautan saat itu ya, airnya penuh, meluap, dan penuh juga dengan apa? Dengan niron, dengan kobaran api. Jadi lautan apa? Lautan api gitu. Sekarang ayat yang ke berapa? Ke-6 ya. Ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat. Al-wawu harfu atin. Wawunya adalah huruf ataf ya. Wa idza mislu irabi al-ula. Idza seperti irab yang pertama ya. Idza pertama, ayat pertama. An-nufusu mislu irabi asyams. Seperti irabnya asyamsu. Zuwijat mislu irabi kuirat. Sama seperti irab kuirat ya. Sama, semuanya sama itu. Kecuali yang ayat kedua tadi ya. Yang kedua tadi yang enggak sama gitu. Semuanya sama, fi'il majhul dan naibul fa'il. Sekarang kita lihat takliknya. Maksudnya wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa dan ruhnya itu dipertemukan ya. Ruh dan jiwa apa namanya? Kalau orang yang sudah meninggal itu kan terpisah kan antara jasad dan ruhnya kan. Ketika hari itu udah dipertemukan lagi gitu. Ya, dipertemukan lagi ruh sama jasadnya. Tetapi kita lihat takliknya maksudnya apa gitu. Makna zuwijat ai kurinat kullu nafsin bi syakliha wa kullu mri'in bi syi'atiha. Jadi dipertemukan ya, semua orang ya, semua orang itu yang serupa dengan dia gitu. Dalam artian orang yang orang baik, orang yang soleh dipertemukan dengan orang yang soleh. Orang yang sukanya maksiat dipertemukan dengan maksiat ya. Makanya jangan ini ya, kalau di dunia kita ngefannya yang baik-baik aja ya, orang yang baik-baik gitu. Karena ntar apa? Ada hadis menjelaskan bahwa orang itu akan dikumpulkan beserta apa? Semisalnya gitu. Kalau kita sukanya ateis ya ntar sama ateis gitu. Sama apa namanya? Yang kita sukanya para orang-orang soleh, insya Allah dikumpulkan orang-orang soleh. Gitu. Wa kullu mri'in bi syi'atihi, dan semua orang itu ya, setiap orang dikumpulkan bersama apa? Pengikut-pengikutnya gitu. Jadi kalau kita ngefannya para ulama, insya Allah akan dikumpulkan para ulama. Lalu apa di sini? Al-Yahudu bil Yahudi, dan orang Yahudi dikumpulkan bersama orang Yahudi. Wan Nasoro bin Nasoro, dan orang Nasrani dikumpulkan dengan orang Nasrani. Wal Majusu bil Majusi, dan orang Majusi dengan Majusi. Dalam artian penyembah api ya, dan juga seluruh ini ya, orang menyembah gunung ya, menyembah pohon-pohonan ya, menyembah kuburan ya, dan lain sebagainya dikumpulkan semisalnya mereka gitu ya. Komunitas lah ya. Kan ada kan di dunia kan gitu. Komunitas sepeda ya kan, komunitas mobil apa, komunitas dengan bisnis apa ya kan. Kan punya komunitas. Jadi mereka itu dikumpulkan sesuai dengan komunitas mereka gitu. Jadi hati-hati gitu. Bapak Ibu ya, kita carilah komunitas yang baik-baik gitu ya. Komunitas yang mengajak kepada kebaikan gitu. Jangan sampai komunitas yang ngajak nggarong ya, duit di bank ya kan. Cara diajarin ada itu, dulu ada namanya pelatihan cara membobol bank gitu. Cara bikin kartu kredit yang abal-abal kayak gitu. Itu ada. Jadi komunitas-komunitas itu banyak sekali gitu. Ada komunitas yang positif gitu, silakan diikutin gitu. Ada komunitas yang kurang baik, itu jangan diikutin. Karena kalau di akhirat ya akan dikumpulkan seperti itu. Wa kullu man kana
ya'budu syai'an min dunillah, ya. Dan semua orang yang beribadah menyembah selain Allah, maka dia akan dikumpulkan dengan orang misalnya seperti itu ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Orang yang suka menyembah dengan Nyi Idul ya akan dikumpulkan di situ kan. Orang yang menyembah duit kan ada juga kan. Duit orang kapitalisme dan lain sebagainya itu akan sama seperti itu. Yalhaqu ba'dhum bi ba'din ya. Jadi akan kumpul seperti itu, dikumpulkan menjadi satu. Wakilah itu versi yang pertama ya, pendapat mufasir yang pertama. Wakilah maknanya zuwijat itu apa? Kurinat al arwahu bil ajsadi ya. Jadi dipertemukan ruh-ruh tadi ya sama jasadnya. Jadi kalau orang yang sudah mati itu kan terpisah kan jasad sama ruhnya. Tetapi saat itu akan dipertemukan lagi, dihidupin lagi gitu. Wakilah, ini versi yang ketiga ya, maknanya zuwijat itu dipertemukan dengan apa? Bi kutubiha wa amaliha. Jadi semua orang itu akan dipertemukan dengan catatan amalnya ya, kutubiha wa amaliha dan amalnya gitu. Kalau amalnya kita baik, maka akan bertemu dengan kita ya, akan menjadi penolong kita gitu. Ya. Kalau andaikan amal kita di dunia itu berupa kejahatan terus kan, maka ya kita akan dikumpulkan dan itu dia akan menjadi azab yang akan mengazab kita gitu. Itu versi yang ketiga. Wakilah, dan ini versi yang pendapat yang keempat. Al-mu'minin, nufusul mu'minina bil huri. Jadi orang-orang yang beriman ya, dipertemukan dengan hur ya, pada bidadari kan ini suka nih Bapak Sweder ya. Ini suka nih Bapak. Wa nufusul kafirina bisyayatin ya. Dan orang-orang kafir itu bertemukan dengan apa? Seton-setonnya gitu. Nah, jadi itu ada 4 penafsiran ya. Makna zuwijat ya. Nufus zuwijat itu ada 4 penafsiran itu. Oke, sekarang ayat yang ke berapa? Yang ke-8 ya. Wa idza al-mau'udatu su'ilat. Wa idza al-bau harfu atfin, baunya huruf ataf sama juga nyambung ya. Wa idza mislu irabil ula, idza seperti irab yang pertama, ai idza yang pertama. Al mau'udatu mislu irab asyams, seperti irabnya asyams. Naibul fa'il berarti. Su'ilat mislu irab kuirat, sama seperti irabnya kuirat. Ketika bayi-bayi perempuan ya, mau'udah itu anak-anak perempuan ya, masih kecil gitu. Su'ilat. Maksudnya mau'udah itu anak kecil yang dikubur hidup ya. Nah, ini zaman dulu itu masih ada. Kalau zaman sekarang na'udzubillah kayaknya udah nggak ada lah ya. Oke, maksudnya apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kita lihat. Wa ada ar-rajulu ibnatahu ya'iduha ya. Jadi zaman dulu ya, zaman jahiliyah itu ya, orang-orang tua ya, bapaknya ini termasuk lebih-lebih bapaknya ini. Ketika mempunyai anak yang lahir itu anak perempuan itu sangat sedih sekali ya, sampai digambarkan di salah satu ayat itu wajahnya itu sampai merah atau inilah ya, menandakan bahwa dia itu marah banget, jengkel banget, kok anakku wedok gitu kan, kalau lahir wedok orang lanang gitu kan. Nah itu sangat mangkel banget itu. Nah, dafanaha hayatan. Lalu dengan itu ya, ini kisahnya ini ya, orang-orang jahilah bahwa ketika punya anak perempuan itu sangat malu sekali, ya sangat malu dan sehingga dia marah gitu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu ya anak yang lemah gitu kan, yang tidak bisa membantu perjuangan orang tuanya, yang bisa membuat dia miskin. Nah, ini ada 2 ayat ya di surat apa Al-Isra dan ayat apa Al-Imran atau apa itu. Wala taqulu auladakum khasyata imlak. Ada min imlakin. Jadi satunya ada khasyata imlak. Jadi alasan mereka ya takut miskin, ya takut fakir. Kenapa? Karena anak perempuan itu nggak bisa ini, tidak punya daya ekonomis itu, tidak bisa membantu bisnis dan sebagainya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang malah jago-jago, ya ibu-ibu itu malah jago ya bisnis online dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu enggak gitu, dianggap bahwa itu bisa menjadikan keluarganya itu miskin gitu. Sehingga Pak dafanaha hayatan, makanya dikubur hidup-hidup.
nggak disembelih dulu atau diapain, naudzubillah ya, ngeri banget ya. Jadi kisahnya itu ketika sudah umur 6 tahun ya bahkan ya, itu dipacak yang bagus ya, yang cantik ya, diajak jalan-jalan. Anak kecil itu kan seneng gitu diajak jalan-jalan, wah ayo mau diajak jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Ternyata apa? Diajak ke padang pasir ya. Yang mana di situ sudah disiapkan apa? Galian ya, galian yang seperti sumur gitu. Ketika sudah sampai di dekat situ, disuruh lihat ke dalamnya, lalu didorong gitu. Nah, didorong sehingga masuk ke dalamnya. Ketika sudah terperosok, lalu dikubur atau dipendem gitu ya. Dipendem itu ya udah diuruk dengan tanah kan gitu. Itu masih hidup gitu. Masih hidup. Ya naudzubillah ngerinya gitu. Bahwa wa idun wa ya wasidah wa mau'udah gitu. Karena zalika min fi'li jahiliyah, dan ini perbuatan yang dilakukan orang jahiliyah. Kalau andikan tidak dikubur pun ya, mereka itu disuruh mengembala domba gitu kan, yang jauh dari perkampungan ya, sehingga dia kasihan sendiri, kesepian ya, tidak dianggap orang gitu kan. Ya udah dijauh sama ya, di bukit-bukit kan, di lembah-lembah ya. Ya udah diperlakukan seperti itu. Lalu di hari kiamat itu mereka yang dikubur hidup-hidup kan dihidupkan lagi dan ditanyakan, kamu itu salahnya apa kok bisa dipendam hidup-hidup gitu? Ya su'ilat kan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Saya itu dipendam hidup-hidup, nggak ada salah apa-apa kan. Yang saya masih kecil belum punya dosa kan. Saya masih lucu-lucunya, ya, cantik-cantiknya gitu kan. Tiba-tiba ayah saya mendem gitu aja gitu kan. Nggak ada dosa apapun, kan. Nggak ada kesalahan apapun. Apa? Dari kiamat. Di ayyi dzambin qutilat. Nah, ini pertanyaannya. Di ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa ya? Kalian itu dibunuh ya, hidup-hidup. Al-ba'u harfu jarin, banyak adalah huruf jar. Mabniun apa? Alal kasri, dia mabni kasroh. Wa ayyi adalah ismu istifamin ya, isim istifham ya, kata tanya ya. Mabniun alal kasri, dia mabni kasroh di sini ya. Ini bukan ini ya, bukan mu'rob ya. Ayyi ini bukan mu'rob. Yi-nya ini bukan majrur di ini ya, di bi ya, dengan huruf bi ya. Tetapi dia mabni kasroh. Fi mahali jarin, tetapi kalau mahalnya ya, mahal jar pasti bilba'i dengan ba itu. Nah, tetapi kasrohnya di sini bukan tanda i'rab, tetapi dia itu mabni gitu. Paham ya? Ayyinya itu dia mabni. Ya, mabni apa? Mabni kasroh. Tetapi dalam i'rab saja ya, yang menempati i'rab jar, yang mana dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majruru, jar majrur muta'alliqun bil fi'li qutila, terkait pada fi'il qutila. Al-ati muta'alliqun bil fi'li qutila al-ati ya, terkait pada fi'il qutila yang datang setelahnya ya. Yang berada di belakangnya itu ya. Di ayyi dzambin qutilat gitu. Wa ayyi, dan ayyi juga sebagai apa? Mudhofun, sebagai mudhof. Dzambin adalah mudhofun ilahi, mudhof ilahnya ayyi. Majrurun i'rabnya pasti jar. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasrah. Qutilat. Qutila adalah fi'il madhin mabniun al fathi, dia mabni fathah, wa huwa mabniun lil majhuli. Dia mabni majhul ya. Sama seperti yang ayat pertama, ketiga dan seterusnya itu ya. Semuanya mabni majhul. Wa naibul fa'ili, adapun naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz, takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Sorry, bukan huwa ya ini. Teman-teman yang ada bukunya ini bukan huwa, tetapi hiya ya. Karena kutilat ya, ada tak tanis itu ya, menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya itu bentuk mu'annas ya. Kalau huwa itu kan muzakkar. Nah, ini salah ketik ya. Ini kalau punya bukunya diganti ya. Huwa diganti hiya. Jawazan takdiru hiya. Karena hiyanya kembali apa? Pada mau'udah ya, anak-anak perempuan yang dibunuh itu. Wal jumlatu minal fi'li wa naibul fa'ili. Adapun jumlah
yang tadi dari fi'il dan naibul fa'ilnya la mahallalaha min ar-rafi, tidak menempati rob. Sebagai apa dia? Tafsiriyatun, sebagai jumlah tafsiriyah, sebagai jumlah yang menjelaskan ada jumlah yang dibuang. Atau li su'alil mau'udah. Sorry, ini bukan di ya, menafsiri lafal su'al mau'udah ya, su'ilat itu ya. Menafsiri ditanya tentang apa gitu kan. Pertanyaan itu tentang apa ya. Pertanyaan tentang atas dosa apa dia mutilat ya. Berarti pertanyaannya kenapa dia dibunuh gitu. Nah itu. Li su'alil mau'udah. Au istinafun bayaniun. Atau dia sebagai jumlah istinafiyah, yang mana jumlah baru ini sebagai jumlah baru yang menjelaskan jumlah ayat sebelumnya gitu ya. Kalimat baru yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Wa ta'uli ta'nisi, ta'nya adalah ta'nis ya. Nah, makanya tadi bukan huwa tetapi hiya karena ada ta'nis gitu. Harfun mabniun ala as-sukun, dia mabni sukun ya, huruf mabni sukun. Sekarang kita lihat ta'liknya yang ketiga. Ma makna su'alil mau'udati andam biha alladzi kutilat bihi. Apa makna ya? Arti dari su'al mau'udah ya. Pertanyaannya yang diajukan kepada mau'udah tadi ya. Anak-anak yang masih belum dosa tadi, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi ditanya dosanya apa gitu sampai dia dibunuh gitu. Wa hala su'ilal walidu an mujibi qatliha laha. Nah, ini dipertunjukkan sebagai apa ya? Soal jawab wa tabkitun wa tawbihun liqa. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang murni ya. Murni untuk bertanya, sekedar tanya aja. Gini yang kayak dipakai ini gitu. Enggak cuma dia ada, tapi ada fungsinya. Fungsinya adalah sebagai tabkit ya. Tabkit atau taubih gitu. Tabkit itu jelek-jelekin ya. Kok ono ya. Orang tua seperti itu gitu. Orang tua punya anak dikaruniai Allah tidak bersyukur malah dibunuh hidup-hidup gitu. Salahnya opo gitu, anakmu itu apa gitu. Nah itu tetap buat likot ini untuk bapaknya itu gitu, yang membunuh itu. Li'annaha qutilat bi ghairi dzambin fa'alathu. Karena dia itu dibunuh enggak atas dasar apapun, ya. Enggak atas kesalahan dia gitu. Enggak salah apa-apa kan. Dia dilahirkan ya, enggak atas permintaan dia kan. Diciptakan Allah ya kan, dan belum dewasa, belum berakal dan lain sebagainya, belum tahu apa-apa ya, enggak nakal dan lain sebagainya, tiba-tiba dibunuh ya, tiba-tiba dipendem hidup-hidup. Nah, itu sebagai apa? Tabkit dan taubih. Masih ada nggak waktunya? Saya masih baik dan kita masih. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya masih banyak sih menjelaskan tentang kengerian pada hari kiamat. Oke, kita cukupkan sampai ayat ke-9 ya. Insya Allah besok pagi kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-10. Oke, semoga apa yang kita pelajari ya, menjadi pelajaran buat kita ya. Alangkah ngerinya hari kiamat yang mana kita dituntut Allah ya, kita ditunjukkan Allah seperti itu loh hari kiamat. Lalu bekal kamu apa gitu? Bekalmu apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu? Ya. Dan itu sifatnya apa? Sifatnya pasti gitu. Pasti gitu. Ya. Jadi kita hidup hanya sementara. Ya. Hanya sementara. Ada yang sudah berumur 40 tahun, ya. Ada yang sudah bahkan 50 tahun. Ada yang sudah 60 tahun ya. Dan umur umat Nabi Muhammad itu hanya baina sitin wa sab'in ya, antara 60 70 saja, sangat singkat sekali. Jadi teman-teman ini tadi pelajaran bagi kita semuanya, ngerinya hari kiamat, tetapi kita bukan berarti harus takut gitu kan, enggak usah takut. Tetapi takutnya gitu apa? Takutnya adalah kita belum punya bekal apapun, itu yang ini yang kalau andikan kita bekalnya masih sedikit ya, kita mulai sekarang ya kita cari bekal yang sebanyak-banyaknya ya untuk kita hidup kekal di akhirat. Semoga kita digolongkan dengan ashabul yamin ya, orang-orang yang senantiasa Allah ridho dan Allah akan masukkan kita di dalam surganya
dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bara, ada pertanyaan teman-teman? Kalau Mas Baranya keluar ya, kayaknya sibuk. Oke Bapak Ibu, atau mungkin ada yang bertanya? Waktunya masih ada 5 menit. Pak Budi biasanya yang aktif bertanya. Atau teman-teman yang lainnya, kalau bertanya silakan. Saya mau tanya, dalam konteks hari kiamat, kalau saya baca-baca, itu yang mengatakan dan mengenal tentang hari kiamat itu kan tidak hanya orang Muslim. Misalnya, contoh yang gede aja misalnya, Putin itu mengatakan kalau orang Barat mau cerita tentang kiamat, aku bisa mengkiamatkan dunia hari ini, gitu ya. Nah, tentang maknanya mungkin beda antara Putin dengan kita yang kita pahami. Tapi konteks di sini kan kok sama-sama mengatakan bahwa kiamat itu yang hancur lebur, gitu. Menurut ini HP saya kenapa virus iklan terus ini. Pertanyaan saya, apakah memang hari kiamat ini umum atau mengglobal, pengertiannya atau apa ya? Kalau pemahamannya kan tentu beda ya. Tapi mengglobal bahwa kiamat itu akan hancur lebur, gitu. Ini pengertiannya gimana ya antara yang disampaikan Putin dengan yang kita pelajari dari Al-Quran? Oke, terima kasih Pak Ruli atas pertanyaannya. Kalau andaikan siapapun yang ngomong ya, entah itu Putin atau Pak Tin atau siapapun, jadi kalau andaikan saya bisa membuat dunia kiamat, itu kan makhluk ya. Makhluk itu kan terbatas ya. Bisa-bisanya dia mempunyai teknologi yang canggih yang bisa andaikan punya punya nuklir atau apapun ya, yang bisa menghancurkan dunia ini. Tetapi nggak seberapa pun dengan kengerian yang terjadi di hari kiamat ya. Kalau andaikan ada nuklir ini kan cuman ya di dunia ini aja, bisa nggak menjangkau ke matahari atau apa gitu. Kalau itu kan di hari kiamat itu semuanya akan rusak, akan hancur semuanya kan. Matahari yang gagah seperti itu bisa seperti tadi diibaratkan seperti bola yang dimainkan anak-anak kecil itu kan. Ya, bola yang sudah kempes yang bisa diempel-empel ya, sudah digulung ya, dilempar begitu saja. Apakah Putin bisa gitu? Ya, siapapun ya, orang yang punya teknologi yang kuat pun apakah bisa melakukan seperti itu gitu. Antar juga langit dilipat seperti kertas dilipat gitu. Hal-hal yang luar biasa gedenya planet-planet yang tidak bisa kita jangkau dan sebagainya itu, yang keren-keren itu kan, lebih keren dari bumi kita kan. Ya, kalau kita lihat itu kan bumi kan kecil gitu, ya. Itu aja itu sudah semuanya hancur semuanya gitu. Jadi ngerinya seperti itu gitu. Ya, jadi semuanya makhluk kecil, lemah dan tidak berdaya apapun gitu. Ya, semuanya tidak berdaya apapun. Dan ngerinya itu tidak bisa dibayangkan, ngerinya kita ada perang nuklir, semuanya nuklir diletusin semua, nggak akan bisa menyerupai itu gitu. Meskipun itu pun ngeri gitu. Tetapi ngerinya itu lebih berlipat-lipat lagi gitu. Itu Pak Ruli. Iya Pak. Ya. Jadi kalau boleh nggak kalau saya katakan ini ada katanya juga dengan pertanyaan saya minggu lalu bahwa dalam memahami Islam ini kita bukan otak dulu tapi iman dulu baru otak. Apakah bisa dikatakan demikian, Pak?
Ya, sebenarnya apa ya? Otak kita itu terbatas, Pak ya. Jadi otak kita itu tidak bisa menjangkau seluruhnya gitu. Akal kita, otak itu terbatas gitu. Jadi kalau iman ya, iman itu tidak bertentangan dengan otak-otak juga enggak itu. Semuanya akan ini alaminya. Allah ciptakan akal itu untuk memahami kan. Apapun yang bisa dipahami, dijangkau otak kita itu akan menguatkan ya. Menguatkan atas keimanan itu gitu. Seharusnya seperti itu kan. Kalau otaknya otak yang sehat ya. Jadi orang-orang yang canggih-canggih, yang orang-orang barat itu banyak yang masuk Islam itu kan, karena menggunakan akal otak mereka, kejeniusan mereka, teliti, ternyata benar kan, apa yang dikatakan Al-Quran, ya kan, apa yang kadang itu banyak sekali ya ilmuwan-ilmuwan yang jago-jago itu banyak yang masuk Islam karena apa? Karena mereka mau jujur dengan apa yang mereka temukan gitu, dan itu sejalur gitu. Ya akal itu fungsinya untuk ini, untuk memahami apapun yang ada di alam ini gitu, sebagai ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Masih tadi. Sama-sama Pak. Jadi teman-teman semuanya, ini sudah waktunya jam 7.01 ya. Kita cukupkan ya. Terima kasih banyak atas antusias teman-teman ikut kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.